Pada video ini, Anda akan temukan 10 cara yang paling ampuh, cepat, dan efektif menurunkan HbA1c Anda. Semua ini Anda bisa lakukan sendiri tanpa obat atau herbal. Tonton sampai di ujungnya, karena kami juga akan kasih tahu kenapa kalau Anda berhasil menurunkan HbA1c sampai level normal, itu belum tentu masalah diabetes Anda beres. Dan bagaimana untuk benar-benar Anda bisa lepas dari cengkeraman diabetes. Kurangi karbohidrat olahan dan gula tambahan ini mungkin terdengar paling logis, tapi juga termasuk yang paling kuat dampaknya. Karbohidrat seperti nasi, mie, roti, kue, dan minuman manis akan masuk ke aliran darah Anda dengan sangat cepat. Akibatnya, lonjakan glukosa yang tajam. Dan kalau lonjakan seperti itu terjadi berulang-ulang, HbA1c pasti akan jadi tinggi. Gula cair seperti di dalam soft drink itu lebih problematik lagi. Karena gula cair gak ada remnya untuk memperlambat penyerapan. Akibatnya, gula darah naik lebih cepat dan lebih tinggi dibanding karbohidrat dalam bentuk makanan. Ini bukan berarti semua karbohidrat harus dihapus total. Yang kita incar adalah karbohidrat yang paling berbahaya secara metabolik, yang bikin lonjakan gula darah sangat tinggi dan naik sangat cepat. Dan jangan lupa mengukur gula darah sebelum dan sesudah makan supaya tahu makanan atau minuman mana bikin gula darah Anda naik cepat. Soalnya ini bisa beda-beda pada masing-masing pengidap diabetes. Sebaiknya Anda tingkatkan asupan serat karena serat sangat efektif memperlambat penyerapan karbohidrat. Coba target sekitar 30 sampai 40 gram per hari. Bahkan kalau bisa 50 gram lebih bagus lagi. Masalahnya, kebanyakan orang dapat jauh di bawah itu. Sumber serat yang paling bagus adalah sayur-sayuran, khususnya sayur yang berupa daun-daunan. Kalau kita makan banyak serat, yang terjadi adalah di usus serat membentuk semacam gel yang memperlambat masuknya glukosa ke aliran darah. Hasilnya, lonjakan gula darah setelah makan jadi lebih rendah. Tapi manfaat serat tidak berhenti di situ. Serat juga memberi makan mikrobioma usus. Komposisi mikrobioma usus punya pengaruh langsung terhadap sensitivitas insulin. Jadi, serat bekerja di banyak level sekaligus. Protein sering diremehkan dalam diskusi soal metabolisme. Padahal penting banget. Kalau Anda makan protein bersama makanan lain, lonjakan gula darah biasanya lebih jinak. Protein memperlambat pengosongan lambung, merangsang insulin dengan cara yang lebih terkontrol, dan meningkatkan rasa kenyang. Jadi, Anda cenderung makan lebih sedikit secara total. Dan protein punya dampak pada gula darah yang relatif kecil. Ada juga hal yang menarik tentang protein di sarapan. Sarapan tinggi protein terbukti bisa menurunkan lonjakan glukosa sepanjang sisa hari dibanding sarapan tinggi karbohidrat seperti nasi. Selain itu, protein juga membantu mempertahankan massa otot saat Anda kehilangan lemak. Dan nanti kita akan lihat kenapa otot itu sangat penting. Dari pengamatan saya, banyak orang yang merasa sudah makan sehat. Ternyata sebenarnya masih kurang protein tanpa sadar. Jadi, asupan protein harus Anda jadikan prioritas kalau Anda mau turunkan HbA1c. Kalau Anda punya berat badan berlebih, bahkan penurunan 5-10% berat badan saja sudah bisa menurunkan HbA1c secara signifikan. Mekanisme utamanya
banyak berkaitan dengan lemak visceral, yaitu lemak yang tersimpan di sekitar organ dalam. Lemak visceral berbeda dari lemak bawah kulit yang bisa Anda cubit. Lemak visceral lebih aktif secara metabolik. Dia mendorong inflamasi, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan perlemakan di hati. Dan lemak hati punya dampak besar terhadap metabolisme glukosa. Yang kita kejar bukan penurunan berat badan ekstrim. Itu biasanya tidak bertahan. Yang kita mau adalah penurunan lemak yang stabil, terutama lemak visceral di sekitar perut. Sehingga penurunan berat badan pada kebanyakan pengidap diabetes akan punya efek bahwa HbA1c Anda ikut turun. Bahwa olahraga sangat bermanfaat dalam penanganan diabetes itu bukan kabar baru. Namun, khususnya olahraga yang bersifat latihan beban juga dikenal sebagai resistance training sering diremehkan, padahal sangat kuat. Otot rangka adalah tempat utama pembuangan glukosa dalam tubuh. Saat otot berkontraksi, otot bisa mengambil glukosa dari darah bahkan tanpa insulin. Ada jalur khusus yang aktif karena kontraksi otot. Jadi, membangun dan mempertahankan massa otot adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan metabolik jangka panjang. Dan data ilmiah kuat. Latihan beban bisa menurunkan HbA1c meskipun berat badan tidak turun. Jadi, manfaatnya bukan semata-mata karena kurus. 2-4 sesi per minggu sudah cukup memberi manfaat. Anda tidak perlu hidup di gym 6 hari seminggu. Satu benang merah yang jelas kelihatan pada ratusan anggota komunitas pengidap diabetes yang telah berhasil turunkan HbA1c mereka adalah bahwa mereka semua menjadikan olahraga sebagai perlawanan utama terhadap diabetes mereka. Omong-omong komunitas nih, kebetulan Coach Dominic adalah pendiri komunitas online Stop Diabesitas, di mana lebih dari 50.000 anggota bersama-sama memperjuangkan kendalikan diabetesnya tanpa obat atau herbal. Kalau Anda mau ikut gabung, tinggalkan komentar di bawah video ini dan kami akan kirimkan Anda undangan untuk gabung. Semua gratis dan tanpa syarat apa-apa. Kalau latihan beban bekerja lewat otot dan penyerapan glukosa cepat, olahraga aerobik membantu lewat jalur yang sedikit berbeda. Dia memperbaiki fungsi mitokondria, meningkatkan kepadatan reseptor insulin, dan membantu tubuh memakai glukosa sebagai bahan bakar dengan lebih baik. Yang paling penting tetap konsistensi. Jalan kaki 30 menit tiap hari seringkali jauh lebih bermanfaat untuk menurunkan HbA1c dibanding olahraga keras 2 jam sekali seminggu lalu sisanya duduk terus. Kalau mau lebih maksimal lagi, jalan kaki selama 20 menit setelah makan. Hal ini bisa sangat membantu gula darah supaya nggak naik terlalu tinggi. Di samping langkah-langkah yang kami bahas di video ini, masih ada banyak aspek lain yang Anda perlu paham supaya Anda juga berhasil menurunkan HbA1c Anda. Untuk itu, kami sediakan buku digital ini. Buku ini gratis. Kalau Anda ingin perolehnya, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp kami dan alamat email silahkan lihat di bagian deskripsi dari video ini. Ribuan orang senasib Anda sudah berhasil lepas dari diabetes tanpa obat atau herbal. Ini ada topik yang sangat kurang mendapat perhatian, padahal dampaknya besar sekali. Kalau Anda kurang tidur secara rutin, misalnya sering tidur di bawah 6-7 jam, maka kortisol akan naik, sensitivitas insulin turun, dan gula darah naik. Ada penelitian yang menunjukkan orang muda, sehat, yang hanya tidur 4 jam selama 6 malam
mengembangkan resistensi insulin yang mirip tahap awal diabetes. Hanya dalam 1 minggu. Itu gila ya kalau dipikir-pikir. Ada juga data yang menunjukkan bahwa kurang tidur kronis bisa menaikkan HbA1c, bahkan kalau pola makan tetap baik. Jadi, Anda bisa makan lumayan rapi, olahraga lumayan rajin, tapi tidur buruk bisa merusak semuanya. Kalau Anda serius soal kesehatan metabolik, 7-8 jam tidur itu bukan bonus, itu kebutuhan pokok. Stres sebagai faktor yang berdampak pada gula darah ini sangat diremehkan. Banyak orang mengira stres itu cuma urusan psikologis. Padahal stres juga bersifat biologis. Kortisol kronis membuat hati melepas glukosa ke aliran darah lewat proses yang disebut gluconeogenesis. Kortisol juga memperburuk resistensi insulin. Jadi, stres itu benar-benar meningkatkan gula darah Anda, sehingga HbA1c pasti ikut tinggi. Saya sering lihat orang yang sudah jaga makan, sudah olahraga, tapi HbA1c-nya tetap nggak karu-karuan. Lalu, ketika dilihat lebih dalam, ternyata hidupnya penuh dengan tekanan mental yang berkepanjangan. Jadi pengelolaan stres bukan intervensi lunak. Ini bagian nyata dari perbaikan metabolik. Sekarang, mari kita bahas salah satu cara puasa kesehatan yang paling lazim dipergunakan untuk menurunkan HbA1c sekaligus perbaiki diabetes, yaitu puasa intermittent. Kalau bahasa Inggris, intermittent fasting. Tapi jangan salah ya, puasa IF ini cuma alat, bukan sihir, tapi cocok untuk sebagian orang dan tidak perlu untuk sebagian yang lain. Data dan penelitian cukup kuat bahwa puasa intermittent sangat efektif. Pendekatan ini bisa memperbaiki sensitivitas insulin dan bahkan menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena pola ini lebih selaras dengan pola hidup manusia dahulu kala dan jelas dapat mengurangi paparan glukosa. Tapi saya mau jujur dan jelas, puasa IF ini bukan peluru ajaib. Kalau bagi orang yang baru mulai perjalanan lepas dari cengkraman diabetes, mungkin lebih baik menerapkan protokol puasa seperti long fasting atau puasa yang lebih intensif, lebih panjang. Kalau Anda masih belum paham tentang berbagai protokol puasa yang paling efektif dalam penanganan diabetes, kami sudah sediakan ilmu dan metode secara gratis. Silahkan jawab dengan komentar mau ilmu puasa kesehatan pada bagian komentar dan kami akan kirim Anda informasi selanjutnya. Atau kirim pesan ke WhatsApp kami dan kami akan memberikan Anda bimbingan gratis tentang cara kendalikan diabetes. Nomor WhatsApp kami ada di deskripsi dari video ini. Sekarang masalah makanan olahan atau juga disebut processed food. Ini perlu disebut secara khusus karena sangat penting. Makanan olahan sangat berkaitan dengan diabetes dan mekanismenya banyak. Beban glikemik tinggi, kadar serat rendah, dan tidak bikin kenyang. Selain itu, makanan pabrik sering mengandung bahan kimia yang bisa berdampak negatif terhadap mikrobioma usus. Ada penelitian yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa orang yang konsumsi makanan olahan secara spontan makan sekitar 500 kalori lebih banyak per hari dibanding orang yang makan real food. Artinya apa? Bukan cuma jumlah kalori yang penting, kualitas makanan juga sangat menentukan. Mengganti ultra processed food dengan makanan utuh bisa sangat menstabilkan gula darah, bahkan tanpa harus obsesif menghitung kalori atau makronutrien.
Kami pada awal video janji bahwa Anda di sini juga akan menemukan alasan kenapa punya HbA1c yang cantik belum tentu berarti Anda sudah bebas lagi dari diabetes. Dari pengalaman kami dengan 50.000 lebih anggota pada komunitas pengidap diabetes yang kami kelola, ada banyak kasus yang berhasil berjuang kembali HbA1c yang bagus dengan diet yang ketat. Namun, seketika mereka makan lagi sedikit karbohidrat, gula darah mereka langsung menjadi tinggi. Hal ini terjadi karena mereka belum berhasil dapat cabut akar dari diabetesnya mereka. Dan akar ini adalah resistensi insulin, di mana tubuh tidak peka terhadap hormon insulin. Tapi ceritanya tentang persoalan resistensi insulin terlalu panjang untuk di sini. Dan kami sudah punya video ini yang menjelaskan secara detail serta cara perbaiki resistensi insulin. Mendingan Anda sekarang langsung simak juga biar Anda juga benar-benar paham bagaimana diabetes Anda dapat dituntaskan.